Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adira Sabrina dari kelas 10-7 absen 02 akan menjelaskan tentang atletik, yaitu lari jarak pendek dan lompat jauh, lalu renggai dada dan kebugaran jasmani. Yang pertama itu materi lari jarak pendek. Lari jarak pendek adalah lari yang menempuh jarak sekitar 100 sampai 400 meter. Teknik lari jarak pendek itu ada 3. Yang pertama itu start, lari, lalu finish. Di lari jarak pendek ada 3 keterampilan start, yaitu aba-aba bersedia, di mana posisi jongkok dengan lutut kaki yang belakang menempel pada tanah. Lalu yang kedua itu aba-aba siap, lutut yang menempel pada tanah diangkat hingga posisi pinggul lebih tinggi dari bahu. Yang ketiga itu aba-aba ya, mulai atau door. Mulai lari dengan dorongkan kaki depan pada start block. Posisi badan saat lari jarak pendek adalah pandangan ke depan, badan agak condong ke depan. Lalu saat finish ada beberapa macam yang dapat digunakan. Yang pertama itu membusungkan dada ke depan, yang kedua itu kedua lengan direntangkan ke belakang, dan yang terakhir itu ada menjatuhkan atau membukukan salah satu bahu ke depan. Lalu ada materi yang kedua, yaitu lompat jauh. Ada beberapa teknik lompat jauh. Yang pertama itu teknik awalan, yang kedua itu teknik dasar atau langkah berlari, yang ketiga itu posisi badan saat di udara atau melayang, dan yang terakhir itu adalah teknik mendarat. Saat teknik melayang di udara ada 3 macam yang dapat digunakan, yaitu yang pertama tangan diputar ke belakang lalu diluruskan ke depan. Yang kedua itu walking in the air, dan yang terakhir itu tangan diangkat ke atas atau posisi menggantung. Terus ada beberapa kesalahan yang dapat atau yang sering terjadi di lompat jauh. Yang pertama itu kaki keluar papan saat akan melakukan tolakan. Yang kedua itu kurangnya keseimbangan tubuh atau keseimbangan tubuh terganggu atau labil. Yang ketiga itu teknik mendarat tidak baik atau terlalu menjatuhkan diri ke belakang atau ke samping. Yang keempat itu teknik awalan salah, dan yang kelima itu mengganti langkah atau menurunkan kecepatan saat akan melakukan tolakan. Lalu yang ketiga itu ada materi renang gaya dada. Renang gaya dada adalah renang dengan posisi dada yang menghadap ke permukaan air dengan keadaan tubuh selalu tetap serta kedua tangan diluruskan ke arah depan. Beberapa teknik gaya dada, yaitu yang pertama meluncur atau melakukan peluncuran, yang kedua itu menggerakkan tangan ke samping lalu putar ke depan, lalu luruskan lagi. Yang ketiga itu kepala diangkat saat akan mengambil napas. Yang terakhir itu menggerakkan kaki dengan gerakan menendang lalu diluruskan. Beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam renang gaya dada itu yang pertama, kaki tidak menekuk atau menendang dengan baik. Yang kedua itu teknik pengambilan napas salah atau asal-asalan. Yang ketiga itu keseimbangan tubuh yang labil, jadi mudah tenggelam. Terus yang terakhir itu kepala melebihi batas air atau terlalu naik ke permukaan. Dan yang terakhir itu ada materi kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh dalam melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari. Kebugaran jasmani itu meliputi sit up, push up, back up, lari cepat, dan push up. Tujuan kebugaran jasmani itu sendiri adalah untuk meningkatkan kondisi fisik atau kesehatan tubuh agar lebih fit. Ada 10 komponen yang terdapat dalam kebugaran jasmani. Yang pertama itu ada kelincahan, yang kedua itu ada kecepatan reaksi, yang ketiga itu ada koordinasi tubuh, yang keempat itu daya tahan, yang kelima itu kekuatan, yang keenam itu daya ledak, yang ketujuh itu kelenturan, kedelapan keseimbangan, yang kesembilan itu komposisi tubuh, dan yang terakhir itu kecepatan. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.